Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyudi dari kelas 12 TKJ 1. Di sini saya akan membuat tutorial cara troubleshooting pada kontainer. Oke, yang pertama itu kita nyalakan mesinnya dulu. Oh ya, di sini saya menggunakan lab dari Red Hat Academy. Nah, yang pertama itu kita jalankan mesinnya dulu menggunakan command lab start troubleshooting. Oke, kita tunggu dulu. Kita tunggu sampai sukses semua. Oke, di sini kita tinggal Ctrl C aja untuk keluar. Nah, yang pertama itu kita jalankan perintah command ps -a untuk melihat kontainer yang berhenti. Kita ketik Postman -a. Dia untuk perintah ini untuk melihat si kontainernya ini itu berhenti, melihat kontainer yang berhenti. Nah, di sini udah keluar ya. Kita lanjut ke step berikutnya 1.2 itu di sini itu ada kita baca logs quotes UI nya, baca quotes UI, baca log quotes UI dengan perintah postman logs untuk mencari kesalahan pada kontainer. Dengan kode postman logs quotes UI ini kita dapat mencari kesalahan pada kontainer. Langsung aja kita tulis postman logs UI min UI. Error. Kenapa dia error? Oh, kita kurang nambahin si itunya quotes. Nah, kalau bisa. Nah, di sini kita sudah dapat Nginx engine add not found. Nah, kita udah dapat. Dengan perintah ini kita itu dapat melihat atau mencari kesalahan pada kontainer. Kita lanjut ke step berikutnya ke 1.3. Nah, di sini kita disuruh menggunakan command postman inspect. Itu kita disuruh untuk menggunakan perintah postman inspect untuk menemukan jaringan yang akan digunakan pada kontainer agar dapat berkomunikasi. Kita langsung aja postman. Bisa kecil guys. Errornya itu
kita di print inspect network setting, networknya nggak buat harus gede kayaknya dah. Coba kita benerin dulu. Nah, baru bisa. Oke, di sini kita udah dapat map troubleshooting labnya. Sudah dapat ya. Di sini kita lanjut lagi ke ini itu dan mana tuh? Ini itu yang pertama ini itu untuk menginspek WhatsApp V1 nya pada jaringan. Yang kedua ini kita inspek lagi tapi untuk si WhatsApp V2 nya versi 2. Saya salin aja karena lumayan. Ketik aja deh, ketik aja Podman inspect. Sebenarnya tinggal kalian gini, tinggal ganti V2 nya aja. V1 kita ganti jadi V2. Nah, sama sudah keluar juga seperti yang di atas. Kita lanjut, ulangi perintah apa nih, repeat the command the coach. Berarti ulangi perintah coach pada kontainer. Oke, kita ulangi lagi. Step berikutnya kita hapus coach UI pada kontainer dengan perintah Podman rm coach UI ini, dia itu berfungsi untuk menghapus coach UI pada kontainer. Oke, kita hapus. Oke, di sini sudah berhasil dihapus. Lanjut step 1.5. Ya, di 1.5 ini kita itu disuruh repeat the coach container attack. Kita disuruh buat ulang coach UI-nya pada kontainer dan juga disuruh taruhin lagi troubleshoot lab jaringannya. Jadi perintahnya ini itu kita disuruh buat ulang coach UI-nya, tapi kita juga disuruh lampirin juga troubleshootnya pada kontainer ini. Nah, langsung aja karena panjang banget nih, jadi saya salin aja ya biar cepet juga. Jadi saya salin karena panjang juga sih. Aduh, salah pencet nih guys ya. Oke. Nah, di sini sudah berhasil kita buat ulangnya juga. Kita udah berhasil membuat ulang coach UI-nya dan juga sudah dilampirkan troubleshootnya pada kontainer. Nah, di 1.6 ini kita periksa apakah
kita cek dulu nih apakah si Coach UI pada kontainer ini sudah berjalan dengan perintah Podman PS. Nah, perintah Podman PS ini untuk ngecek nih apakah si kontainer udah berjalan atau belum. Coba kita cek Podman PS. Nah, sini sudah berjalan nih. Sini sudah berjalan dengan ini yang nama ininya, ini registrinya 9 menit yang lalu. Nih di quotes API 1 juga sudah berjalan, yang duanya juga berjalan. Kita lanjut lagi ke, coba kita lihat kedua. Di dua ini ada table apa nih, kita baca dulu. Download API engine. Oh, engine proxy pada Quotes UI container bisa meminta request seperti pada table. Jadi si engine X proxy ini bisa pada Quotes UI container ini bisa meminta request, contohnya pada table seperti ini. Jadi dia bisa meminta request pada Quotes UI nya di container. Kita lanjut ke step berikutnya. Di 2.1 ini itu use the Podman as a command. Use berarti kita gunakan perintah si Podman xx ini untuk menjalankan sebuah perintah curl dari Quotes UI untuk menguji v1 dan v2 nya. Untuk menguji v1 dan v2, gunakan localhost untuk mengetes engine X. Gunakan opsi silent atau main S dengan perintah curl untuk output. Oke, jadi dengan perintah si Podman XP ini, dengan perintah Podman xx quotes UI ini, kita gunain kita gunakan perintah Podman x quotes UI ini untuk menjalankan perintah curl dari Quotes UI untuk mengujinya, untuk menguji v1 dan v2 dengan perintah execute ini. Nah, kita tambahkan juga jangan lupa curl min s. Jadi kita milih opsi min s itu silent dengan localhostnya itu 8000 dengan menggunakan localhost untuk mengecek si engine, mengetes si engine X nya ini. Localhostnya itu menggunakan 8080 API v1 quotes. Oke, di sini itu udah ada ID-nya, quotes-nya. Yang pertama itu ada I live my daydream in music, itu dari Albert Einstein. Oke, kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya kita uji v1 dan v2 sudah berfungsi apa belum nih. Kita uji v1. Nah, ini v2 nya kita uji. V2 nya sudah bekerja dengan baik apa belum dia. Tadi kan kita ngecek si v1 nya dulu nih,
Yang pertama itu kita menjalankan Portman XX nya itu menggunakan menguji untuk gimana sih. Jadi Portman XX Watch UI sebelumnya itu kita menggunakan V1. Nah sekarang kita menggunakan V2 versi 2 nya. Nah perintah Portman X Watch ini itu untuk menjalankan perintah curl pada Watch UI. Nah menggunakan localhost 8000 dengan menggunakan versinya V2. Sebelumnya kita menggunakan versi 1. Nah sekarang V2. Coba apakah udah bisa. Nah sudah. Nah di 2.2 ini kita melakukan yang namanya apakah Watch APV2 menggunakan layanan port yang berbeda. Apakah menggunakan port berbeda, lalu jalankan perintah Portman locks pada Watch APV2 untuk menemukan port yang digunakan layanan. Oke, jadi kita langsung aja kita ketik Portman locks Watch in APV2. Nah ini portnya udah 881. Di 2.2 kita periksa file konfigurasi pada kontainer. Di 2.3 ini kita periksa file konfigurasi kontainer pada Watch UI dengan perintah etc nginx-conf. Code ini itu buat menampilkan isi di dalam foldernya si nginx-conf. Nah di sini sudah terbaca isian dalam nginx-conf nya. Lanjut kita ke 2.4 itu salin konfigurasi nginx yang telah diperbarui tadi, yang kita telah perbarui, kita salin nih sekarang. Oke, sudah. Yang lanjut kita ke 2.5, yaitu kita hapus kontainer Watch UI nya dengan menjalankan perintah Portman rm menggunakan opsinya minf. Portman rm ini itu berfungsinya untuk menghapus Watch UI. Minf ini itu force, berarti hapus paksa, berarti kita menggunakan Portman rm minf Watch UI itu kita hapus paksa si Watch UI nya. Nah sudah berhasil. Lanjut ke 2.6 itu buat ulang kontainer, create the Watch UI container operating container engine file to. Oke, 2.6 itu berarti kita buat ulang kontainer Watch UI nya menggunakan file dari si do188 troubleshoot. Langsung aja kita masukkan, karena berhubung ini panjang kita salin aja kodenya. Kita salin, bentar guys.
Oke, kita lanjut lagi. Kita salin aja berhubung ininya panjang. Larut-larut berpura-pura sempurna, katakan pada jiwa yang membenci, begitu dingin dunia yang kau huni. Tidakkah letih kakimu berlari, bawa lukamu biar aku obati. Oke, kita enter. Apakah sudah berhasil? Nah, di sini sudah berhasil, sudah ada. Di sini sudah ada. Salah. Sebentar. Nah, ini dia kode iniannya nih. Lanjut kita ketiga, yaitu konfirmasi bahwa aplikasi kita konfirmasi dulu bahwa aplikasinya ini sudah dapat diakses melalui web browser. Coba kita lihat dulu di Firefox. Coba kita ketikin http localhost 3000. Udah bisa belum nih? Nah, di sini sudah berhasil, quotesnya sudah berhasil tadi. Sekian tutorial dari saya tentang bagaimana troubleshoot pada kontainer. Ini hasilnya. Quotes yang pertama ada I live my dream yang tadi itu, musik itu dari Albert Einstein. Terus yang kedua the best way to predict future in create it itu dari Abraham Nicole. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.